Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sarah Safitri dengan NIM 0498776623 dari Prodi Sistem Informasi UT Jakarta. Video ini saya buat untuk tugas praktikum basis data dengan dosen pengempu Ibu Sri Rahayu STMMSI. Tugas 3 kali ini ada 2. Yang pertama adalah praktikum transaksi. Praktikum transaksi ini dilakukan menggunakan MySQL dari aplikasi SAM dan menggunakan basis data telah kita buat dari praktikum sebelumnya, yaitu IRD rumah sakit. Jadi kita akan menggunakan basis data rumah sakit dari tugas 2 yang sudah kita buat dengan IRD-nya sebagai berikut. Lalu perintah yang akan diminta atau perintah yang akan kita jalankan pada praktikum kali ini adalah commit, rollback, checkpoint, dan trigger. Di mana commit adalah perintah yang menandakan bahwa transaksi telah selesai dilaksanakan dan terjadi perubahan data. Lalu rollback adalah perintah untuk menggugurkan perintah yang sedang berjalan. Checkpoint adalah tempat titik di mana proses terakhir disimpan. Dan trigger adalah perintah atau event yang dapat memicu perubahan sebuah basis data. Dan sebelumnya kita akan membuka SAM. Di sini saya sudah start Apache dan MySQL sampai backgroundnya berwarna hijau. Lalu kita klik admin dan akan masuk ke PHP MyAdmin. Di sini kita akan klik tugas 2 basis data. Basis data yang sudah saya buat di tugas 2 sebelumnya, dan kita akan menggunakan basis data ini untuk melakukan perintah-perintah yang sudah saya sebutkan sebelumnya. Untuk dapat melakukan transaksi, basis data MySQL harus dapat mendukung salah satu storage engine, yaitu InnoDB atau BDB. Jika type tabel sudah InnoDB, maka transaksi dapat berjalan pada basis data MySQL tersebut. Selanjutnya, untuk membuat sebuah transaksi pada halaman PHP MyAdmin, kita dapat menggunakan cara memasukkan perintah pada menu SQL yang diawali perintah begin dan diakhiri dengan end, kemudian disimpan pada store procedure. Nah, store procedure ini adalah objek rutin yang disimpan pada basis data MySQL dan dapat menggantikan sekumpulan perintah yang sering digunakan. Dan intinya, store procedure ini merupakan kumpulan-kumpulan perintah yang telah terprogram dan siap dipanggil untuk melakukan perintah oleh aplikasi. Ini kita klik tugas 2 basis data. Ini basis data rumah sakit yang sudah saya buat di tugas sebelumnya. Lalu kita masuk ke rutin. Di sini rutin masih kosong. Di tugas commit ini, yang pertama, commit ini adalah sebuah perintah yang menandakan bahwa transaksi telah selesai dilaksanakan dan terjadi perubahan data. Jika sebuah perintah SQL baik memasukkan, merubah, atau menghapus data telah dijalankan, namun belum sampai commit, maka perintah tersebut tidak akan merubah isi data tabel. Sebagai contoh, saya akan membuat store procedure dengan sebuah perintah commit dan memasukkan data tabel pasien. Saya akan memasukkan data pasien dengan atribut ID pasien sama dengan 6, nama pasien Tito, alamat pasien Karawaci, dan jenis kelamin L. Maka perintah yang akan dimasukkan pada store procedure adalah sebagai berikut. Kita buka PHP MyAdmin. Di sini saya memilih tugas 2 basis data. Basis data rumah sakit yang sudah saya buat. Di sini saya namakan tugas 2 basis data. Lalu kita klik rutin. Sebelumnya kita lihat dulu di sini saya di tabel pasien ada 5. Untuk mengetahui apakah nanti kita setelah menggunakan commit, maka datanya akan masuk ke dalam si tabel pasien ini. Kita kembali, lalu kita klik rutin dan create new routine. Untuk routine name di sini saya tulis transaksi 1. Kemudian parametersnya di drop aja dan parameternya kita tulis sintaknya.
Ini saya mau copy buat nanti transaksi satu menggunakan commit agar tidak lama. Lalu ini kita klik go. Nah, di sini akan muncul transaksi satu. Kita akan execute. Lalu di sini hasilnya ada data Tito, laki-laki, Karawaci, data pasien yang tadi kita sudah masukkan. Tetapi karena kita tidak menggunakan commit, maka di tabel pasien data Tito tidak ada. Seperti itu. Lalu kita akan menggunakan commit untuk yang kedua. Rutinnya kita namakan transaksi 2 seperti ini. Dan parameternya kita drop. Sini kita kopas dan di bawah select kita pakai commit kedua. Ini go. Nah, di sini sudah ada transaksi 2, kita execute. Di sini sudah data Titonya sudah masuk dan kita lihat pada tabel pasien. Di tabel pasien juga sudah ada data Tito. Itulah bedanya menggunakan commit dan tidak menggunakan commit. Seperti itu. Lalu untuk perintah kedua ada rollback. Rollback digunakan untuk menggugurkan perintah yang sedang berjalan. Hal tersebut berguna jika ada suatu hal yang tidak diinginkan terjadi pada sistem. Namun, perlu diingatkan bahwa pernyataan rollback akan berpengaruh jika perintah yang sedang berjalan belum commit. Misalnya, saya akan menjalankan perintah update pada data di tabel pasien dengan melakukan perubahan nama pasien Tito menjadi Fauzi dengan ID pasien 6. Namun dalam pernyataan rollback, maka perubahan tersebut tidak terjadi. Berikut adalah contoh pernyataan rollback pada transaksi ketiga. Kita kembali ke phpMyAdmin, lalu klik tugas 2 basis data dan kembali ke rutin. Kita akan membuat rutin name transaksi 3. Di sini parameternya kita drop saja. Lalu kita go. Di sini sudah ada transaksi 3, kita execute. Nah, di sini tidak terjadi perubahan sama sekali dari data yang sudah ada karena ada rollback tadi. Untuk lebih jelas terkait dengan rollback, kita akan membuat transaksi 4. Misalnya akan dilakukan perintah insert data baru pada tabel pasien dan pada ID pasien 3 akan dilakukan perubahan data atau update nama pasien menjadi Septin. Namun setelah perintah insert dilakukan, perintah selanjutnya adalah rollback. Dan setelah itu dilakukan perubahan pada nama pasien menjadi Septin. Nah, di sini terjadi 2 kali perubahan data, yaitu memasukkan data baru, insert, dan perubahan data pasien, update. Namun, setelah perintah insert pada pernyataan pertama, dilanjutkan perintah rollback. Di sini kita klik tugas 2 basis data, lalu kembali ke rutin, dan create new routine. Kita akan berikan nama transaksi 4. Parameternya kita close. Sesudah kita membuat, kita execute di transaksi 4.
Di sini tidak ada penambahan data yang kita buat karena ada rollback, tetapi setelah itu kita ada perubahan data di ID 3 itu menjadi setting. Dan di sini terjadi karena rollbacknya hanya untuk tidak merubah data yang ada di atasnya, gitu. Seperti itu. Selanjutnya adalah perintah ketiga, yaitu checkpoint. Checkpoint merupakan tempat titik di mana proses terakhir disimpan. Perintah rollback adalah membatalkan atau mengembalikan suatu perintah ke kondisi di mana transaksi belum terjadi. Namun, supaya sebuah transaksi berjalan dengan optimal, maka kondisi rollback tidak harus dikembalikan ke kondisi awal, akan tetapi bisa dikembalikan ke posisi tempat checkpoint terakhir. Misalnya ada 3 buah data yang akan dimasukkan ke dalam basis data seperti berikut ini. Saya sudah membuat parameternya seperti ini. Lalu kita langsung buat kembali di PHP-admin. Seperti biasa di tugas 2 basis data, lalu klik routine dan create new routine. Di sini saya akan menamakan transaksi 5 dan parameternya di drop saja. Lalu di sini kita copy paste aja, saya udah buat tadi. Seperti ini. Di sini sudah transaksi 5 sudah terbuat atau terbentuk, kalau kita eksekusi. Nah, di sini akan terlihat result dari transaksi 5. Di mana tadi kan saya ada 3 data. Ada Sandra, Joko, dan Kiara. Karena di data ke-9 itu ada rollbacknya dan save point ke-1, jadi di sini save point satunya tetap ada. Jadi hasilnya ada Sandra dan Kiara, seperti itu untuk fungsi dari checkpoint. Dan perintah terakhir ada trigger. Trigger merupakan sebuah perintah atau event yang dapat memicu perubahan sebuah basis data. Event yang dapat digunakan yaitu memasukkan, insert, perubahan, update, dan penghapusan atau delete. Event-event tersebut ditambahkan sebuah kata kunci pemicu yang di dalam trigger terdapat 2 buah kata kunci, yaitu before dan after. Before dilakukan sebelum sebuah perintah insert, update, atau delete dilaksanakan, sedangkan after dilakukan setelah sebuah perintah insert, update, atau delete dilaksanakan. Berikut dari tabel 1 untuk penjelasan tentang perintah yang ada pada trigger. Before insert, after insert, before update, after update, before delete, dan after delete. Seperti ini. Lalu saya akan menjalankan trigger dari tabel yang telah dibuat pada praktikum 2. Yang berikut adalah gambar ERD basis data rumah sakit yang sudah saya buat. Lalu dari ERD kasus tersebut akan ditambahkan 2 tabel baru, yaitu tabel obat dan transaksi obat dengan rincian sebagai berikut. Dan kembali ke sini, tugas data, tugas 2. Lalu untuk membuat SQL, di sini saya langsung copy paste dari sini. Seperti ini. Lalu go. Kita lihat di sini sudah masuk obat. Strukturnya juga sudah sesuai seperti ini. Lalu yang kedua kita akan membuat tabel dari transaksi obat. Copy lagi aja. Di sini sudah masuk ke transaksi obat. Di strukturnya juga sudah ada. Setelah itu kita akan membuat indeks relasinya.
Aku kembali ke tugas 2 basis data designer. Saya akan atur terlebih dahulu untuk relasinya dan peletakannya sesuai panduan. Di sini saya sudah merapikan datanya terlebih dahulu. Lalu selanjutnya ini akan kita buat relasi antara transaksi obat dengan pasien. Lalu saya salah. Setelah terrelasi antara tabel pasien, tabel transaksi obat, dan tabel obat ini, maka selanjutnya kita akan mengisi tabel obat. Di sini saya akan memasukkan tabel obatnya seperti dalam panduan sebagai berikut. Kita buat. Lalu kita insert lagi. Di sini kita lihat bahwa kode obat, nama obat, harga, dan stoknya sudah terinput seperti panduan. Selanjutnya, kita klik menu triggers dan create new trigger. Di sini trigger name-nya penjualan. Lalu after insert. Lalu saya akan mengkopas aja yang ada di dalam panduan praktikum. Dan klik go. Di sini sudah masuk trigger di penjualan. Sebelumnya kita lihat dulu di tabel obat. Berikut ini adalah obat-obat yang ada atau yang tersedia. Ini saya akan mencoba melakukan penjualan dengan obat amikacin. Kode obatnya A001. Di sini stoknya 10. Saya akan mencoba melakukan trigger penjualan dengan membeli amikacin sebanyak 5 buah. Kita klik transaksi obat, lalu di insert. Nah, ID transaksinya, ID pasiennya kita Kiara. ID obatnya A001, jumlahnya sebanyak 5, dan harganya tadi ini kita go. Ini sudah insert ya. Sekarang kita lihat lagi stok obatnya. Di sini yang tadinya stok obatnya 10, sekarang stoknya sudah 5, jadi triggernya berhasil. Untuk praktikum nomor 2, sampai saat ini saya belum menyelesaikan nomor 2 tersebut karena beberapa kendala dan masih belum selesai saya kerjakan. Saya mohon maaf, praktikum saya hanya sampai di transaksi ini saja. Apabila nanti saya sudah menyelesaikan dari nomor 2, saya akan update kembali videonya. Mohon maaf dan mohon pengertiannya, juga mohon koreksinya, Ibu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.